Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal. Saya adalah aparatur sipil negara dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana. Ini saya sedang mengikuti diklat pelatihan dasar pekerjaan sosial yang diselenggarakan oleh Balai Besar Kesejahteraan Sosial di Makassar. Dan pada kesempatan ini saya masuk dalam anggota kelompok 1 pada praktik kerja lapangan, yang mana kelompok 1 ini dibimbing langsung oleh Bapak Supri Harjono. Dalam praktek kerja lapangan ini, kelompok kami diberikan lokus kegiatan pada Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gau Mabaji. Rehabilitasi sosial lanjut usia Gau Mabaji yang ada di Goa ini merupakan unit pelaksana teknis UPT Kementerian Sosial RI di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang beralamat di Jalan Poros Malino, kilometer 29, Desa Ramangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang mana memiliki wilayah jangkauan kerja yang terdiri dari 10 provinsi dan berfungsi melaksanakan rehabilitasi kepada lanjut usia. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Ada beberapa jenis layanan yang dilakukan oleh Balai Gau Mabaji. Yang pertama, ada layanan berbasis keluarga. Layanan ini diberikan melalui rangkaian kegiatan penguatan kapasitas keluarga dalam pemberian pengasuhan atau perawatan sosial kepada lanjut usia. Kemudian memberikan bantuan atensi kepada lansia melalui hasil asesmen yang dilakukan oleh keluarga. Nah, total keluarga yang diberikan penguatan kapasitas keluarga ini itu sebesar 350 orang. Kemudian lansia yang dibantu itu sebanyak 150 lansia. Kemudian ada layanan berbasis komunitas. Nah, layanan ini diberikan dengan bekerja sama dengan komunitas, dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Nah, total LKSLU yang bekerja sama dengan Balai Gau Mabaji Goa yaitu sebanyak 216 LKS, dan total lansia yang dilayani atensi dengan basis komunitas ini adalah 10.135 lansia. Kemudian ada layanan respon kasus. Nah, layanan ini adalah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui portal pengaduan yang disiapkan oleh Balai Gau Mabaji, yaitu layanan terkait adanya warga lansia yang memerlukan pelayanan sosial. Misalnya adanya lansia terlantar akibat dideportasi dari luar negeri, dan setelah beberapa lama jadi pekerja di sana, dan setibanya di tanah air itu tidak lagi mengetahui keberadaan keluarganya. Atau misalnya respon kasus yang disebabkan oleh bencana alam, seperti tanah longsor atau berupa banjir bandang. Nah, dengan adanya kasus yang diterima, maka dengan begitu Gau Mabaji kemudian menerjunkan petugas
untuk melakukan penjangkauan dan selanjutnya dilakukan asesmen yang menjadi kebutuhan klien. Salah satu respon kasus yang pernah dilakukan oleh Balai Gauma Baji ialah korban banjir bandang yang terjadi di Sulawesi Barat beberapa waktu lalu, di mana musibah yang dialami korban itu membawa dampak kerugian material. Banyak lanjut usia yang kehilangan harta benda, sehingga kondisi ini membuat lanjut usia mengalami trauma fisik dan psikis. Berdasarkan kebijakan dan program layanan lansia di Indonesia, penanganan masalah sosial lansia yang berkembang selama ini dikenal dengan melalui dua cara, yaitu pelayanan di dalam panti dan pelayanan di luar panti. Pelayanan lansia di dalam Balai Gauma Baji itu meliputi pemberian bantuan hidup layak, bimbingan keterampilan, perawatan sosial, pelayanan kesehatan, terapi seperti terapi mental, spiritual. Terapi ini mendatangkan narasumber atau tokoh agama. Kemudian ada terapi sosial, terapi fisik, terapi kenangan. Terapi kenangan ini adalah terapi di mana para lansia itu diingatkan di mana di waktu masa-masa mudanya dia, dengan program-program lainnya. Sedangkan pelayanan lansia di luar panti, para lansia itu tetap berada di lingkungan keluarganya. Kemudian diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan lansia tersebut, baik itu sandang pangan atau bantuan pemberdayaan di bidang usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada lansia potensial yang kurang mampu. Ini dilakukan demi mencapai kondisi pelayanan yang maksimum atau optimal bagi lansia. Maka dari itu, pelayanan yang diberikan kepada lansia itu tidak hanya diberikan oleh pemerintah atau masyarakat, tetapi sebagai lembaga primer, maka keluarga memiliki peranan penting terutama untuk meningkatkan kesejahteraan lansia itu sendiri. Sebagai tempat pelayanan sosial lansia yang dimiliki oleh pemerintah, Balai Gauma Baji ini memiliki berbagai sumber daya, khususnya sumber daya manusia, dengan berbagai profesi yang ada di dalamnya. Di antaranya ada peksos, ada perawat, ada fisioterapi, akuntan, dan lain-lain sebagainya. Semua profesi ini disiapkan dan berfungsi untuk mengantisipasi dan merespon kebutuhan lansia yang terus meningkat. Bahkan Gauma Baji itu mengadakan kerjasama dengan pihak universitas dengan jurusan tertentu untuk mendatangkan mahasiswanya melakukan studi praktek pekerjaan sosial. Keberadaan Balai Gauma Baji sebagai bentuk pelayanan sosial yang diberikan kepada lansia, walaupun sistem pelayanannya yang diberikan itu berbeda-beda, tetapi baik pelayanan yang di dalam balai maupun pelayanan di luar balai itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan keberfungsian sosial dan mencapai tingkat kesejahteraan sosial di masa tuanya. Sehingga dengan proses penuaan dan keterbatasan yang dialami oleh lansia, maka lansia dapat berfungsi secara sosial seperti dahulu sebelum memasuki tahap perkembangan akhir dalam kehidupan. Pelayanan yang diberikan oleh Balai Gauma Baji kepada para lansia dengan berbagai program yang ada mempunyai tujuan akhir, yaitu untuk meningkatkan keberfungsian sosial lansia itu sendiri dan terwujudnya kesejahteraan lansia yang berpengaruh terhadap kemampuan lansia untuk melewati masa tuanya. Dengan berbagai penurunan yang terjadi, maka lansia dapat berperan aktif di berbagai kegiatan tanpa adanya rasa beban maupun rasa bersalah karena kurangnya pendampingan dari pihak keluarga.
Dalam mendukung kegiatan pelayanannya, Balai Gauma Baji juga membangun kemitraan dengan pihak-pihak donatur. Ada beberapa jenis sumber pendapatan Gauma Baji selain yang bersumber dari APBN. Yang pertama, pendapatan yang bersifat tidak terikat. Nah, dalam hal ini berupa sumbangan atau donasi yang diterima yang tidak menyebutkan limitasi atau penggunaan yang diinginkan oleh pemberinya. Kemudian ada pendapatan terikat sementara. Pendapatan terikat sementara ini merupakan pendapatan yang umumnya yang diperoleh dari sumbangan atau pendonor secara khusus dengan menyebutkan tujuan penggunaannya serta lokasi dan jangka waktu penggunaannya. Salah satu bantuan yang pernah diperoleh dari mitra kerja Gauma Baji yaitu dari salah satu bank dan perusahaan Pertamina. Nah, di mana kedua lembaga ini memberikan santunan dalam bentuk barang berupa kursi roda, tongkat. Ini kemudian ditujukan kepada lansia yang ada di Provinsi Papua. Nah, untuk lebih mengoptimalkan lagi pelayanan terhadap masalah-masalah sosial, khususnya masalah lansia, di mana juga ini sejalan dengan kebijakan rehabilitasi sosial lansia, yaitu perluasan jangkauan perlindungan lanjut usia, baik berbasis keluarga, komunitas maupun residensial. Maka dengan background pendidikan yang saya miliki, yaitu sarjana administrasi pembangunan, maka kontribusi disiplin ilmu yang akan saya terapkan pada Balai Gauma Baji yaitu bersama-sama melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah, mendorong untuk membuat regulasi minimal peraturan kepala daerah, atau setingkat lebih tinggi berupa peraturan daerah tentang pembentukan forum tanggung jawab sosial. Nah, di mana ini juga sejalan dengan kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Nah, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut forum adalah suatu lembaga yang bertujuan bagaimana mengoptimalkan komitmen dan peran badan usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Nah, kenapa forum ini harus dibuat? Karena ini penting agar ada wadah yang mengurusi dan mengawasi sudah sejauh mana perusahaan atau badan usaha melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Banyak yang merasa bahwa selama ini jika ada bantuan dari perusahaan yang diberikan kepada masyarakat, itu dianggap adalah semisal berupa sumbangan atau sedekah. Nah, padahal tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan itu merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab sosial yang atau lebih populer dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, itu tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, tapi juga memiliki manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Nah, untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan forum ini, maka tim pelaksana dalam forum ini harus melibatkan unsur pimpinan perusahaan atau badan usaha minimal masuk dan berkedudukan sebagai anggota forum. Nah, dengan adanya CSR ini akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, dan khususnya manfaat sosial. Jadi kesimpulannya, dari semua modul pembelajaran yang pernah diajarkan pada Diklat PDPS tahun 2021 ini pada dasarnya dilaksanakan dan diterapkan oleh Balai Gauma Baji. Dan akhirnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua fasilitator atau widaswara atas materi yang diajarkan kepada kami selama hampir sebulan ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Supri Harjono
sebagai pembimbing kelompok 1. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Semoga apa yang sudah dilakukan kepada kami dapat bernilai ibadah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kerjasamanya selama ini, selama mengikuti pelatihan ini. Apabila ada yang kurang berkenan, baik dalam sikap dan bertutur kata saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.